Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu laptopnya, karena biasanya pakai laptopnya Pak Kosasi, itunya bosnya lagi pergi, jadinya nggak mau dipakai itu laptopnya ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita mulai dapat kembali melaksanakan kajian rutin kuliah subuh setelah Ramadan. Ba'da Ramadan kita berhenti sejenak. Alhamdulillah hari ini sudah kita dapat mulai kembali. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah kuliah subuh Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu waktu dalam kehidupan umat Islam. Jadi kita diharuskan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, karena banyak sekali kehidupan kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala seringkali berfirman mengatasnamakan makhluknya, apa itu hewan, matahari, tempat atau suatu tempat, bahkan langit, bumi dan yang lain-lainnya. Di antaranya adalah Allah bersumpah atas nama waktu ya. Tadi surat yang saya baca, surat Ad-Duha, berarti bersumpah atas nama waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Ada lagi Allah menyebut nama dalam surat Al-Fajr ya. Wal laili idza yaghsa, dan demi malam apabila menutupi cahayanya, dan lain-lainnya. Dan yang terkenal dalam surat Al-Asr, Allah berfirman wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi ya. Jadi ini yang ditekankan oleh Allah. Jadi ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu makhluknya, artinya Allah ingin menekankan pentingnya ya apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu, berarti Allah memberikan kita untuk memperhatikan waktu yang telah Allah berikan. Begitu pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga banyak di antara kita yang lalai dari waktunya. Padahal Allah tadi sudah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang tidak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Tidak cukup beriman, wa amilus soleh, dan beramal soleh. Artinya dia melakukan amal soleh dalam kehidupannya, bukan hanya beriman. Apa itu semua itu? Tidak. Ya, wa amilus soleh apa? Wal as innal insana lafi husn illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati dalam kebenaran dan menerima kebenaran dalam kesabaran. Inilah yang Allah tekankan dalam surat Al-Asr. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan ikta'nim khamsan qabla khamsin. Rasulullah menasihati anak-anak muda dengan hadis ini, yaitu pergunakanlah yang 5 qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Jadi di sini ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para anak muda agar memperhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu yang 5? Yang pertama, hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ini yang pertama. Jadi kita disuruh memperhatikan, memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kematian pada kita. Karena pada sesungguhnya kita semua akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan namanya mati. Kematian bagaimana yang kita inginkan? Sebagaimana yang senantiasa ditausiahkan oleh para khatib di setiap Jumatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya seperti itu? Seharusnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita pergunakan dalam rangka sebesar-besarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat 51 ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diciptakannya kita ke dunia ini dalam rangka sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita lupa kalau hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak sekali kehidupan di dunia seringkali membuat kita lupa akan kehidupan kita atau tugas kita. Seringkali saya ceritakan ada seorang penyelam mutiara, ya, ketika dia diperintahkan oleh tokeknya, apa tuh tokeknya? Bosnya, ya, bukan cicaknya nih, bukan tokek. Ini kayak ini nih, ya, jamaah kita Pak Untung-Untung. Saya kira tadi orang Cina, ada khatib Cina nih, ternyata Pak Untung-Untung. Iya, ya. Jadi tokeknya nyuruh, kamu nyelam ke laut, ya. Siapa yang disuruh nyelam? Si Rian lah misalkan, ya. Kalau Rian kan orangnya nggak mundungan kalau diomong, ya. Rian, nyelam ke laut. Siap bos, cari mutiara sebanyak-banyaknya, ya. Nih saya kasih buat bisa nyelam ke laut, oksigen, ya, oksigen 1 tabung. Wah, ada nyelam,
Begitu dia nyelam ke dasar laut, dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa di dalam laut. Dia lihat terumbu karang indah benar, dia lihat ikan berwarna-warni besar kecil, ya. Dia asik bermain dengan keindahan yang ada di bawah laut yang dia tidak dapati di atas laut atau di daratan. Asik dia bermain-main sampai dia lupa kalau tugasnya nyelam ke laut adalah mencari mutiara, ya. Akhirnya dia sadar ketika oksigennya sudah mau habis. Satu pun butir mutiara belum dia dapatkan. Maka secara sembarangan dia cari, ada yang mengkilap, dia taruh di pinggangnya, dimasukkan. Dia pikir mutiara, nggak taunya gundu. Ya, kenapa? Karena sudah keburu-buru, ya, udah nggak ini lagi, nggak teliti lagi dia, ya. Begitu banyak dia tahu udah mau habis oksigennya, dia naik keburu-buru ke atas. Saking terburu-burunya dia di atas, banyak mutiara yang sedikit yang dia dapatkan tumpah lagi. Akhirnya sampai di atas, dia ketemu tokeknya, ya. Mana Rian? Hasilnya hari ini dikasih sama Rian, ya. Segini kamu dapatkan? Iya bos, mohon maaf bos, saya terpana dengan kehidupan yang berada di bawah laut, ya. Saya banyak bermain-main. Tolong bos, kasih saya satu kesempatan lagi, satu tabung lagi. Saya akan cari sebanyak-banyaknya. Apa kata bosnya? Tidak perlu, hidupmu cuma ngabis-ngabisin oksigen doang. Maka Sirian dipecat. Nah, innalillahi, ya. Tapi ini cerita ya. Insya Allah enggak bukan kenyataan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan kehidupan kita. Ya, Allah ciptakan kita ke dunia ini bukan dalam rangka main-main, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ada di dunia, banyak keindahan yang ada di dunia ini yang sampai-sampai melupakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kecil bermain-main, masih remaja, ya, waktunya habis dibuang untuk bercandaria, berpesta pora, ya. Sampai tua dia bermain menghabiskan harta yang diberikan, ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, sampai habis hartanya, ya. Dia baru ingat nanti ketika sudah tua amal ibadah belum dikumpulkan. Banyak mereka beribadah secara serampangan, nggak pakai ilmu lagi, nggak pilah-pilih lagi, ya. Yang dikatakan katanya ini pakai Quran, wah dia ngikut, ya. Yang dikatakan ini begini, dia ngikut, padahal belum tentu itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena kehidupan dunia banyak melalaikan kehidupannya, ya. Sehingga akhirnya habis sudah usianya, kembali kepada Allah, ditanya oleh Allah, mana amal ibadahmu yang harus kau kerjakan di dunia ini? Begitu diserahkan, cuma segini nih kata Allah. Kita banyak nanti yang minta kepada Allah, ya Rabb, tundalah kematianku barang sejenak saja, kembalikan aku di dunia, maka aku akan berbuat beramal sebanyak-banyaknya, aku akan bersedekah. Apa kata Allah? Tidak bisa. Kalau sudah dipanggil, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. Dan apa yang sudah kita dapat ini, nah inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menentukan kita mana bagian yang akan kita masuki di akhirat nanti. Surgakah atau akhirat atau neraka nanti. Kalau sudah di akhirat, sudah tidak ada kata lagi menyesal, ya, nggak bisa lagi kembali ke dunia ini, ya. Jadi menyesal itu datangnya belakangan. Kalau datangnya duluan, pendaftaran, iya. Kalau mau kerja datangnya duluan, ya. Tapi kalau penyesalan datangnya belakangan. Jadi kata Rasulullah SAW, pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Hidup ini nanti akan menjadi timbangan bagi kita, bagaimana yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, ya. Kebaikankah surga atau keburukan di neraka yang akan kita dapatkan, tergantung perbuatan kita di dunia ini. Karenanya hiduplah di dunia ini,
ya dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai hidup kita di dunia ini sia-sia, tidak dapat apa-apa, di akhirat kita akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, pergunakanlah sehat kamu sebelum datang sakitmu. Jadi kita di dunia ini sering sehat, namun terkadang pasti ada sakitnya, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sehat pun pernah merasakan yang namanya sakit, ya. Karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempergunakan waktu sehat kita sebelum datang sakit kita, ya. Ketika sehat, ayo kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, pergunakan waktu tadi, jangan disia-siakan, ya, karena nanti seringkali kita datang sakit, begitu sakit baru kepengen ibadah, ya. Beberapa kali saya datang ke rumah sakit, ya, pada waktu-waktu sholat fardu, banyak juga orang sakit melaksanakan sholat yang diimpus, ya, ininya badannya diimpus, tapi dia sholat, ya, kakinya digantung, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi dia sholat, ya. Kenapa? Kepengen senantiasa sholat tepat waktu dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisinya sakit, diimpus, tapi dia sholat, ya. Ini kita banyakkan boro-boro diimpus, gitu. Sehat bener-beneran, ya, pikiran jasmani rohani, tapi begitu datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak diantara kita menunda-nunda waktu, ya. Padahal yang harus kita lakukan dalam sholat kita adalah sholat tepat waktu, ya. Sholat tepat waktu zuhur jam berapa tuh? 2:30, ya kan? Tepat waktunya udah mau habis, ya kan? Jadi begitu, assalamualaikum warahmatullahi, udah azan, Allahu akbar, baru juga salam, udah azan lagi aja. Kenapa? Karena sholatnya tepat waktu, waktunya udah mau habis, ya. Jadi ya ayo kita laksanakan sholat, ya, tepat waktu, ya. Pergunakan sehat kita, ya, sebelum datang sakit kita, no? Ini alhamdulillah ketua PCM kita walaupun sakit, wah tetap, ya, mengusahakan untuk beribadah bersama-sama dengan kita, apalagi sehatnya. Ini yang harus dikhawatirkan, yang lagi sehat nggak mau beribadah kepada Allah, begitu sakit baru kepengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jangan kalian terpedaya kepada dua hal, yaitu dalam keadaan sehat dan waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita tertipu untuk dua hal yang seperti itu. Ketika sehat enggan melakukan ibadah dengan baik, ketika sakit baru berencana mau melaksanakan ibadah dengan baik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, pergunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nih, ya. Jadi jangan sampai waktu senggang yang Allah berikan kepada kita buang dengan percuma. Banyak nggak kira-kira waktu senggang yang kita miliki, ya, yang kita buang percuma, ya? Bukannya kita banyak beribadah, ya, banyak ngapalin ayat Quran, ya. Sebelum datang sibuk kita, sudah pasti nanti akan datang kesibukan. Tapi waktu senggang yang Allah berikan itu panjang, ya. Jadi jangan masuk menjadi anggota Gapatar. Apa itu Gapatar? Dulu pernah terkenal tuh, ya.
anggota gerakan apa-apa entar. Nah, itu namanya gerakan avatar, gerakan apa-apa entar ya Bang Agus ya. Begitu Allahu Akbar, nah gerakan avatar tar ya kan, baru juga Allahu Akbar ya kan, udah la ilaha illallah, belum juga komat ya kan, udah komat masih banyak waktunya dua tuh anak gerakan avatar tuh yang gerakan apa-apa entar ya. Nah ini jangan sampai nih ya, apalagi ibu-ibu ya, kalau nggak ada kegiatan ya di rumah ya, banyak waktu-waktu luang yang kita punya ya, biasanya diisi dengan apa Bu? Banyak-banyak mengkaji sinetron, iya kan, dari pagi sampai malam sinetron nggak habis-habisnya ya. Coba waktu-waktu yang Allah berikan tadi kaji Quran, ngapalin ayat Al-Quran ya, sehari satu ayat, sehingga ada pertambahan daripada hafalan ayat-ayat Al-Quran kita ya. Jangan sampai ayatnya itu aja ya. Kalau sholat ya, kata Pak Sohada trikul kan ya, itu aja yang dibaca ya. Kalau enggak qul huwallah palak ya kan, kalau enggak palak anas ya kan, bapaknya begitu juga ya kan, asal sholat selalu kalau enggak qul hu anas. Begitu habis waladhdallin jamaah sama anak-anaknya, anaknya ada dua, tebak-tebakan, yang satu bilang qul hu, enggak anas, iya qul hu anas. Bapaknya kedengerin aja, waduh, gue ditebak-tebakin ya kan. Akhirnya dia nggak baca begituan, dia baca inna a'tainakal kautsar. Lu salahkan lu, kecewa anak-anaknya ya kan. Wa sholli li rabbika wanhar, karena nggak baca, nggak sering biasa bacanya, lupa. Apalagi inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna apa ya? Anaknya sebel banget udah tadi inna mulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Tuh gara-gara apa tuh? Gara-gara kagak sering baca. Biar anak inna atau inna tuh ngeribet lu ya. Kalau kita nggak sering baca bisa jadi inna lillahi wa inna ilaihi. Iya, apalagi kuliah ya bolak-balik di situ ya, maabud gitu kan. Itu melulu itu kenapa? Karena tidak dibiasakan membaca atau menghafalkan surat-surat yang lain. Terlalu cinta kepada trikul tadi ya, qul huwallah, wal falaq, annas ya. Ayo waktu senggang yang kita miliki kita pergunakan untuk apa? Untuk mempelajari atau menambah hafalan-hafalan ayat yang Allah berikan ya kan. Jadi jangan sampai hafalan kita tidak nambah-nambah setiap tahun, itu saja ya. Itu yang ketiga, pergunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk kalian ya. Pergunakan itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian ya, ada orang ya, Pak Dadi itu yang share itu, tapi sangat begitu menyentuh ya. Ada orang usianya 78 tahun ya, 78 tahun, kemudian dia sakit ya, sakitnya nyesek ya, nggak bisa napas ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Saudi, kemudian dia dikasih oksigen ya, dikasih oksigen selama 24 jam. Setelah 24 jam alhamdulillah ya, dia bisa napas dengan baik, artinya bisa sembuh Bang Agus ya. Begitu dia sembuh, disodorkanlah kertas yang isinya biaya oksigen. Begitu dilihat biayanya 600 real ya kan, untuk 24 jam oksigen yang dia hirup ya. 24 jam dia bayar 600 real. Kalau rupiahnya sekitar 2.400.000 ya Bang Gus ya. Kemarin masih 4.000 kan ya, jadi 2.400.000. Begitu menerima surat tadi, si bapak tadi meneteskan air mata, sedih dia sekali ya, bahkan bisa jadi nyesak lagi kali. baru sembuh dikasih stroke ya kan, akhirnya nyesak lagi ya. Dia meneteskan air mata. Dikatakan oleh dokternya, kenapa engkau menangis? Apa kau tidak sanggup membayar? Kalau kamu tidak sanggup membayar, gampang, nanti akan kita urus BPJS-nya. Ya, di Arab ada nggak ya BPJS?
Ada ya? Ya, artinya kalau di Arab mah bisa jadi gratis, ya kan? Ya. Bukan, aku bukan tidak sanggup untuk membayar 2.400.000 untuk oksigen tadi. Aku sanggup, aku banyak uang, tapi aku sedih. Baru 1 hari 24 jam aku nggak bisa napas, dikasih oksigen suruh bayar 2.400.000. Padahal selama ini aku tidak pernah membayar oksigen yang Allah berikan kepada saya. Selama 78 tahun saya menghirup oksigen secara gratis-gratis saja. Allah tidak minta bayar kepada saya. Kalau Allah minta bayar kepada saya, berapa saya harus membayar? Baru 1 hari saja 2.400.000. Kalau 1 bulan berapa tuh? Kali 30, 72 juta. Kalau setahun kali 12 hampir 900 juta. Kalau seusia saya 50 tahun 45 miliar kita harus bayar kepada Allah untuk napas doang. Nah, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, hidup yang Allah berikan kepada kita, ya. Untuk napas saja Allah kasih kita 45 miliar dan Allah tidak minta bayar apa-apa dari kita. Ya. Namun banyak di antara kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat besar. Ya. Al-Kausar itu bukannya banyak tapi banyak gitu. Kalau kasir banyak, tapi kalau Al-Kausar itu banyak sekali. Ya. Sehingga kalau kita coba untuk menghitung nikmat dari Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Betul apa enggak? Ya Pak Untung ya. Pak Untung ya. Kira-kira bisa nggak kita menghitung nikmat Allah? Nggak bisa, ya. Nggak usah nikmat yang besar-besar, yang kecil saja. Pak Untung kalau ngeliatin saya terus-terusan melotot, enak apa enggak? Hah? Nggak enak, pegal mata ya. Terus bekedip enak nggak? Enak. Saya tanya, dari bangun tidur sampai sekarang udah berkali bekedip. Hah? Kira-kira tahu nggak, Pak Bagio? Ntar kalau nggak tahu, mulai besok begitu bangun coba nih kita hitung pakai ceker ya kan, ngedip 1 cekrek itu kayak orang cacingan gitu. Sampai tidur lagi, kira-kira kehitung nggak? Baru nikmat berkedip saja yang kecil kita tidak sanggup untuk menghitungnya, apalagi nikmat yang besar yang berada di dalam diri kita. Pergerakan jantung yang memompa darah, pergerakan ginjal, kemudian sirkulasi darah. Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Ya, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah tidak minta apa-apa. Cuma apa kata Allah? Fasholli li rabbika. Salatlah kalian untukku. Kalau untuk Allah berarti sholat kita yang terbaik, waktunya awal yang terbaik, pakaiannya jangan yang pakai mohon maaf ada gambar Mick Jagger, ya kan? Iya, apalagi ada gambarnya apa itu dijual murah, ya. Selagi ada intinya yang di belakang baca aja kan, jadi kurang khusyuk, ya. Karena sholatnya untuk Allah, berikan kepada Allah sholat yang terbaik dari segala-galanya, ya. Waktunya, pakaiannya, ya, kalau perlu pakai wangi-wangian, ya. Kenapa? Fasholli li rabbika. Salatlah untukku kata Allah. Jangan untuk yang lain. Bukan karena untuk mertua, gara-gara ada mertuanya, sholatnya khusyuk banget, belum azan udah sholat. Iya, saking ada mertuanya. Ya begitu nggak ada mertuanya, ya aduh, zuhur jadi 2 rakaat dipangkas. Masya Allah nih, ya kan? Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ya, jadi untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta apa-apa. Allah cuma minta sholat untuk Allah dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bulan Zulqa'dah, ya. Jadi salah satu bulan Muharram, bulan haram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Manakala kita beribadah, maka ibadah kita akan dilipat gandakan. Manakala kita bermaksiat, maka dosa kita akan dilipat gandakan di bulan-bulan haram. Besok bulan
Zulhijjah, ya. Zulhijjah bulan apa tuh? Terkenalnya bulan kurban, ya. Itu tuh, ayo kita persiapkan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nikmat yang telah Allah berikan yang sangat luar biasa, yang kalau kita mau menghitung tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah tidak minta apa-apa, Allah cuma minta sholat untukku dan berkurbanlah. Enggak setiap bulan, setahun sekali tuh, ya. Ada di Tomang, Ustaz, musola nanti nyembeli apa itu kambing berapa, kurban sapi berapa, belum tahu, belum kelihatan. Setiap masjid ditanyain, emang kenapa sih? Enggak, saya mau ini nyiapin arang sama apa, tusuk sate, ya kan. Dulu semua masjid ditanyain, ya kan, kirain mau kurban, nggak tahu cuma nyiapin arang sama tusuk sate doang. Masya Allah, ya. Nih fasholli li rabbika wanhar, ya, salatlah untukku kata Allah dan berkorbanlah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan besok Zulhijjah, mari kita syiarkan, ya, agama Allah dengan kita mengikuti sunnah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban, bukan hanya sekedar menyiapkan tusuk sate dan arang, ya kan, tapi siapkan kurban terbaik kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, apa yang keempat kata Rasulullah? Waktu mudamu sebelum datang tuamu. Nah, ini, ya, ini alhamdulillah kelihatan di masjid kita masih banyak para pemuda, ya, dari awal sampai belakang tuh pada muda-muda semua, ya. Ayo, muda ini waktu yang sangat luar biasa, ya, dimana dalam satu hadis qudsi juga dikatakan nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah untuk 7 golongan. Salah satu golongannya adalah kepada anak muda yang hatinya terikat dengan masjid, ya, menjadi pemuda masjid, ya, karena waktu muda ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar di waktu muda seperti apa itu istilahnya peribahasa, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu, ya kan? Susah, tapi begitu sudah tercetak nggak akan hilang selama-lamanya, ya, awet. Tapi melukis di sewaktu tua seperti melukis di atas air, ya. Air apa pasir, ya? Pasir, ya kan? Gampang kita ngelukisnya, namun mudah kita hapusnya. Hari ini hafal, hari ini nggak usah nunggu besok, Pak. Hari ini apa? Hari ini lupa, nggak usah besok. Kalau besok masih mending. Waduh, alhamdulillah, ya. Iya, ya. Jadi hari ini belajar, hari ini terkadang kita lupa. Tapi kalau masih muda, insya Allah, ya, hafalan kita akan terus terpelihara sampai kita tua nanti, ya. Karenanya pergunakanlah waktu muda kita. Rasulullah SAW banyak sekali, ya, bergaul dengan anak-anak muda. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya, Arqam bin Arqam, Usamah bin Zaid, ya, yang usia 17 tahun sudah menjadi panglima perang, ya, Usamah bin Zaid, karena kemahirannya diberikan kesempatan oleh Rasulullah. Bahkan dulu presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, berikan kepadaku apa itu 100 orang pemuda, maka akan aku apa katanya? Wah, akan aku gentarkan dunia, ya. Berikan aku 10. Oh, berikan aku 100 pemuda, orang tua, maka akan aku geser gunung yang di situ, ya, bukit, lupa nama bukitnya, ya kan, iya, Gunung Sahari kali, ya, 100 orang tua akan aku geser Gunung Sahari, ya kan, Sahari doang, ya. Tapi berikan kepada saya 10 anak muda, maka akan aku gentarkan dunia. Oh, kenapa? Karena dia paham, ya, cikal bakal atau kemampuan yang ada pada anak-anak muda, ya, sehingga Pak Karno mampu menggetarkan dunia manakala diberikan kepadanya 10 anak muda yang mempunyai potensi, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong yang punya anak-anak, ya, arahkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam masjid, ya. Masuk ke dalam masjid, ya, dari anak-anak, ya, ayo biasakan masuk ke dalam masjid sehingga nanti hatinya benar-benar cinta kepada masjid.
Dan insya Allah kalau di Baitul Hikmah pengurusnya, marbotnya tidak akan marah-marah manakala ada anak-anak yang bercanda. Jangan, kasihan. Kalau mereka bercanda kita marah-marahin, karena nasihatin boleh. Kalau dimarah-marahin takut hatinya patah. Kalau hatinya patah dia enggan masuk lagi ke dalam masjid. Ya, nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Namun pula kalau ada anak-anak bercanda di masjid itu seringkali salah orang tuanya. Ketika anak-anak lagi bercanda di rumah, bercanda aja di rumah, ke masjid sana. Akhirnya dia ke masjid bercandanya. Ya, kenapa? Disuruh sama bapaknya. Pindah dia bercandanya ke masjid. Ya, seharusnya anak-anak yang sudah mau ke masjid diayomi, dinasihati sehingga nanti hatinya cinta kepada masjid. Kalau sudah cinta kepada masjid, dia akan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan manakala dia nanti menjadi pemimpin negara ini, maka negara ini insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita pun akan diberikan pemimpin yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pergunakan kaya kamu sebelum datang miskin kamu. Ya, ketika kaya, ayo kita pergunakan kekayaan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beribadah, bersedekah enggak perlu harus nunggu kaya, ya kan? Miskin kita bersedekah akan menjadi kaya. Enggak ada ceritanya orang bersedekah menjadi miskin, ya. Jadi pergunakan kaya kamu sebelum datang miskin kamu, ya. Kalau itu kita lakukan 5 hal yang akan datang sebelum 5 hal yang akan datang lagi, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar mempersiapkan akhirat kita dari kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat tadi, sebelum pergunakan hidupmu sebelum datang matimu, pergunakan apa? Sebelum waktu sehat, sebelum waktu sakit, pergunakan waktu senggang sebelum datang waktu sibuk, pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua, pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin kalian. Persiapkan itu, pergunakan itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Ya, jadi waktu yang harus kita paham ada 3. Yang pertama waktu lampau itu kenangan. Ya, kita nangis Bombay juga tidak akan bisa balik kembali. Ya, penyesalan bagaimanapun juga tidak akan bisa kembali. Yang kedua, waktu kini, yaitu kenyataan. Nah, ini kehidupan dalam waktu kini, dalam waktu kenyataan. Maka jangan hidup dalam bayang-bayang waktu yang lalu. Waktu lalu boleh menjadi pelajaran, tapi tidak boleh menjadi suatu penyesalan. Ya, pergunakan waktu kini. Dan waktu esok belum tentu bisa kita gapai, karena itu sekedar cuma hayalan. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa jamin kapan Allah akan panggil kita. Kita tidak bisa jamin kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu esok cuma adalah hayalan, cita-cita kita. Boleh kita punya cita-cita, tapi tetaplah kita hidup pada waktu ini dan waktu kenyataan. Ini Bapak Ibu sekalian, waktu dalam kehidupan seorang muslim yang harus dipergunakan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada penyesalan atau ada dusta di antara kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita sempurnakan pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi